Oke. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di mesin Solution X902. Untuk fitur-fitur yang ada di mesin ini, dia bisa menggunakan sensor wajah, telapak tangan, kartu, dan password. Nah, untuk tipe koneksi mesinnya sendiri itu bisa menggunakan kabelan, wireless koneksi WiFi, dan untuk penarikan datanya juga bisa pakai kabelan, WiFi, dan bisa juga menggunakan kabel port USB atau flash disk seperti itu. Dan mesin ini juga udah support untuk koneksi ke akses pintu, dan ini beberapa soket yang ada di belakangnya. Soket yang ini itu untuk menggunakan soket kabelan, ini soket powernya, dan yang ini untuk ke akses pintunya seperti itu. Untuk belakang seperti ini tampilan belakangnya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk fitur yang ada di dalamnya sendiri, kita masuk menu aja langsung. Nah, di dalam menu ini ada menu user, aturan user, sistem personal, kelola data, akses kontrol, kelola USB, cari presensi, diagnostik, dan info sistem. Nah, untuk di sini untuk kapasitas memori kita bisa lihat di info sistem. Kita pilih kapasitas mesin. Nah, di sini bisa menampung kurang lebih 1000 user. User adminnya, passwordnya juga. Untuk telapak tangan dia kapasitasnya 1000, wajahnya 1000, pin itu kartu 1000 kartu, log presensi untuk absensinya maksimal 150.000. Untuk foto presensi, foto data hitam, foto user itu masing-masing ada 2000, 100, dan 1000 seperti itu kurang lebihnya. Dan untuk kecepatan si mesinnya sendiri, dia di bawah sensornya dia di bawah 1 detik untuk kecepatannya, dan itu pun bergantung dari jarak si usernya ketika untuk absensi seperti itu. Dan ini langsung aja kita contoh untuk pendaftaran karyawan. Kita ke user, pilih tambah user. Nah, dan sini tinggal kita pilih data mana yang mau didaftarkan. Contoh telapak tangan paling dekat 30 cm. Tunggu sampai meterannya penuh. Seperti ini. Terima kasih. Ketika dia sudah penuh, dia akan balik langsung ke menu pendaftaran seperti ini. Nah, untuk pendaftaran wajah tinggal kita klik wajah saja di sebelah sini di bawah. Tinggal scan wajahnya. Diutamakan jangan pakai masker. Maaf, saya ulang. Tunggu sampai meterannya penuh. Terima kasih. Nah, itu untuk pendaftaran wajah. Untuk pendaftaran PIN atau kartu, nanti tinggal tap kartunya saja di bawah sini. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini untuk pendaftaran kartu. Seperti itu, tinggal tap saja di bawah sini untuk sensornya. Nah, ketika sudah selesai, tinggal tekan back atau kembali di atas sini. Nah, setelah selesai, back lagi. Nah, untuk pengetesannya atau untuk cara penggunaannya, untuk wajah tinggal scan saja seperti ini di dalam mesin. Terima kasih. Akses diterima. Akses diterima. Seperti itu. Nah, untuk telapak tangan dia seperti ini. Akses diterima. Tinggal scan saja di dalam mesin. Untuk jarak scan telapak tangan, scan telapak tangan dia paling dekat itu 30 cm, paling jauh 1 meteran. Dan kalau untuk paling jauhnya itu mungkin agak lama saja bacanya, jadi disarankan untuk agak lebih maju lagi ketika penggunaan si telapak tangan atau wajahnya seperti itu. Nah, untuk penggunaan atau untuk penyetingan jaringan, kabelan atau WiFi-nya itu nanti di COM setting. Dari menu sini, nanti di sini ada menu Ethernet, serial COM, PC connection, wireless, pengaturan server cloud, dan diagnosa jaringan. Nah, untuk pengaturan kalau di sana nanti penggunaannya memakai kabelan atau kabel internet seperti itu, nanti kita pilihnya ke Ethernet. Nah, dari sini tinggal di setting saja IP-nya, disesuaikan dengan alamat IP address yang ada di sana. Begitupun subnet mask, gateway, dan DNS-nya seperti itu. Kalau sudah diatur, tinggal di back aja.
Nah, untuk penggunaan koneksi via WiFi, tinggal kita pilih wireless connection atau wireless network. Nah, dari sini tinggal dipilih WiFi mana yang mau disambungkan. Itu yang di tempat sana. Contoh kita pakai yang IndiHome. Contoh kita pakai solution. Nah, ini kita masukin passwordnya aja. Seperti ini, tinggal di OK. Tinggal dihubungkan saja. Nanti tinggal tunggu sampai indikator WiFi yang ada di depan sini menjadi hijau. Itu tandanya bahwa si WiFi sudah terkoneksi, seperti itu. Itu untuk pengaturan settingan WiFi-nya yang ada di mesin. Nanti setelah kalau misalnya nanti di kedepannya mau menggunakan pakai cloud server atau ADMS atau web server, nanti tinggal diisi saja di pengaturan server cloud-nya. Seperti ini. Nanti tinggal diisi saja alamat servernya. Kalau untuk cloud solution, dia alamatnya di 19.235.252.10. Ini untuk alamat si cloud solution. Kalau untuk portnya, dia menggunakan port 80 seperti ini. Dan harus dipastikan di bawah sini ada HTTPS, dan HTTPS atau proxy-nya itu harus di off, jangan di on. Kalau nanti di off, ada kemungkinan nanti tidak akan bisa terkoneksi ke server cloud solution, seperti itu. Nah, untuk diagnosa jaringan ini fungsinya untuk mengetes jaringannya atau kecepatan sinyalnya, seperti itu. Contoh kita tes diagnostik. Di sini ada keterangan jaringan lambat, karena itu memang sinyalnya aja yang agak lambat, seperti itu. Nah, itu untuk settingan untuk koneksinya. Nah, untuk yang di sistem ini untuk atur seperti tanggal jam, absensi, wajah, parameter tangan, dan reset. Nah, dan juga aturan tipe device. Nah, untuk di tanggal jam ini untuk kita ngatur ya format jamnya atau format tanggalnya seperti itu. Untuk yang absensi, ini untuk ada keterangan di sini minimalkan ulang. Minimalkan ulang itu artinya dia hitungannya dalam menit ya. Nah, untuk hitungannya itu jadi ketika kita absensi pertama, nanti si mesin akan bilang terima kasih. Dan untuk absen yang kedua, ketiga dalam waktu yang sama, nanti dia akan muncul suara seperti akses diterima, terima kasih. Nah, untuk yang katakan akses diterima itu datanya tidak diambil. Jadi alangkah baiknya untuk minimalkan ulang ini nanti disetting ke non. Jadi biar absensinya mau di menit yang sama pun dia tetap diterima datanya, seperti itu. Nah, untuk ini, untuk settingan standarnya seperti ini. Untuk mode kameranya dia tidak ada foto. Untuk ingat log presensi ini maksudnya ketika mau penuh nanti diingatkan ketika lognya tinggal sisa 100 datanya, seperti itu. Dan di bawah sini ada keterangan jeda tampilan. Jeda tampilan ini untuk tampilan ketika absensinya, yang di bawah setelah terverifikasi dia hanya muncul 3 detik. Nah, untuk wajah interval ini untuk interval ketika kita bisa absensi dengan orang yang sama, itu dia 1 detik. Kita yang pertama dia bilang terima kasih, orangnya diam, tidak langsung pergi, dia akan tetap terbaca terus, seperti itu. Nah, untuk wajah ini kalau yang wajah ini kita untuk mengatur kecocokannya antara settingan si wajah kamera atau dengan ketika pas absensi, seperti itu. Nah, untuk yang telapak tangan ini untuk mengatur tingkat kecocokannya antara kamera dengan telapak tangan kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk personal ini untuk mengatur kayak tampilan untuk wallpaper, jeda screensaver, dan lain-lainnya. Untuk suara ini untuk mengatur volume. Jadwal bel ini fungsinya untuk kayak misalnya kayak bel masuk seperti itu, nanti dia bunyi di jam-jam tertentu. Untuk tata tombol status ini untuk mengatur tombol status nanti di akhir saya jelaskan. Shortcut key mapping ini untuk ketentuannya atau status ketika absensinya. Jadi di sini ada keterangan masuk, pulang, keluar, kembali, lembur masuk, dan lembur keluar. Seperti itu. Dan untuk di sini ada kelola data. Kelola data ini fungsinya untuk menghapus data ketika penuh. Contoh, hapus data lagi. Nah, di sini ada menu hapus data presensi. Hapus data presensi ini yang dimaksudkan adalah yang nanti bakalan dihapus itu hanya absensinya saja, bukan data-data usernya. Seperti itu.
Berikut juga hapus foto presensi yang dihapus. Kalau misalnya yang tadi fitur yang di sistem ini diaktifkan, yang diaktifkan di sini, dan sehingga ada keterangan mode kamera. Ketika diaktifkan, misalkan kita aktifkan yang ambil foto dan simpan, nanti ketika kita absen, si mesin otomatis akan mengcapture foto kita seperti itu, dan itu nanti memakan memori juga, dia ada memorinya sendiri. Nah, nanti ketika dihapus di kelola data, hapus data, nanti kita pilih hapus foto presensi. Jadi kita menghapus jejak fotonya yang ada di mesin ini. Untuk foto blacklist ini jarang dipakai, untuk menghapus foto yang di blacklist saja. Kalau hapus semua data, nanti semua data yang ada di mesin itu dihapus. Berikut karyawan, nama-nama orangnya, wajahnya, telapak tangannya, dan kartu-kartunya seperti itu. Nah, untuk hapus hak akses admin ini fungsinya untuk menghapus hak admin yang ada di mesin. Jadi ketika pendaftaran user, di situ nanti ada hak akses, dia pilih user biasa atau super admin. Nah, nanti yang dihapus hanya haknya aja. Jadi nama user dan orang-orangnya dan jarinya atau datanya dia nggak dihapus. Seperti itu, dia hanya menghilangkan statusnya saja sebagai admin. Nah, setelah dari situ kita lanjut ke akses kontrol. Akses kontrol ini fungsinya untuk mengatur pengaturan dalam akses pintunya. Seperti pengaturan akses kontrol ini yang sering dipakai itu untuk jeda door lock, itu untuk mengatur jeda antara si kunci dan pintunya. Ketika dia sudah ketemu langsung menutup, dan dia ada jedanya. Dari sini jedanya itu maksimal 10 detik seperti itu. Untuk yang lain-lainnya, terus untuk kalau USB, ini untuk penarikan data via USB. Nah, port itu yang di sebelah sini. Ini port USB-nya. Nah, itu. Di sini kita bisa ambil data atau kirim data. Untuk yang digunakan di sini untuk kirim data itu ya hanya data user saja. Itu fungsinya untuk mengirim data-data karyawannya. Yang ambil data ini buat narik data absensi dan data user untuk penjaga-jaga, untuk backup atau untuk tarik data bulanan seperti itu. Dan sini ada cara presensi. Cara presensi ini fungsinya untuk mencari data mentah yang ada di mesin, mau itu log absensinya ataupun fotonya. Seperti itu. Untuk diagnostik ini untuk mengecek tes LCD, tes suara, tes wajah, dan tes RTC clock. Seperti itu. Dan yang ini yang terakhir adalah info system. Info system ini ya untuk yang tadi mau saya bilang, untuk mengecek total jumlah data yang ada di mesin. Seperti ini. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih.